Selamat pagi semua. Saya ingin mencoba membuat video mengenai watchlist di hari Kamis, di mana menurut saya ada 3 emiten yang menarik. Yang ini sudah saya screener di data saham Indonesia, sehingga keluarlah DOH, INET maupun GOTO. Kita bahas satu persatu dulu. Untuk DOH, teman-teman bisa lihat ya, dia pada tanggal 14 Januari tiba-tiba naik 7%, lalu naik lagi atau reject atas, besoknya juga masih naik hingga arah walaupun gagal arah, lalu ada koreksi ringan dan ada naik lagi 26% dan ditutup pada tanggal 24 itu turun 5%-an. Nah, biasanya kalau saya membuat watchlist setelah suatu emiten masuk ke dalam screener, itu bisa menarik bagi saya untuk membuat plan tradingnya. Untuk DOH, secara technical analisisnya masih menarik, di mana dia sedang meretest support ya, karena waktu dia breakout di 107 lalu dia koreksi hingga ke 85 lalu mantul lagi. Kalau saya lihat ini sedang membuat konsolidasi dahulu nih, jadi dia break di sini di 97 lalu break lagi tapi dia nggak kuat. Nah, saya itu selalu menggunakan yang pertama moving average multiple, yang dimana 5 dan 10, MA 5 dan 10. MA 5 nya itu adalah yang warna merah, yaitu di 100, dan MA 10 nya 89. Lalu volume harian 20 hari, bandar volume, net foreign buy atau sell, MACD nya, nah ini semua standar. Lalu saya juga menggunakan MA 200 yang warna birunya. Jadi bagi saya itu yang masuk kategori watchlist yang pertama di atas MA 200 yaitu uptrend, lalu di atas MA 5 dan MA 10. Trading plan-nya kan 100 sampai 98 buy ya, which is ini di sini nih. Pas di MA 5. Si MA 5 kenapa nggak 103 aja atau 105? Kan ini dia di reject dari 106 tapi masih dikembalikan 108. Karena kalau saya lihat sini dia masih harus membuat base dulu. Dia akan turun ke 104, mungkin masih bisa kita lihat. Ya kalau saya dikasih 100 sampai ke 98. Nah, ini ada support di sini. Kenapa? Karena support itu kan 2 kali mantul di sini dia. Bisa break kalau bertahan, bisa break kalau bertahan. Dan saya penganut pricing MA juga. Biasanya akan terpantul nih. Bisa aja kita buat plannya 108 sampai 105. Tapi entah kenapa saya milihnya aja nunggu diskon. Nah, kalau kita lihat ya, dari volume hariannya juga cukup baik. Didominasi oleh warna hijau. Lalu bandar volume, ini salah satu indikator yang menurut saya sangat penting. Didominasi dengan warna hijau juga. Kemudian dengan asing, tapi karena penggeraknya ini saham gorengan, penggeraknya bukan asing. Ini hanya sebagai pelengkap aja sih kalau saya. Nah, salah satu yang menurut saya itu berguna banget adalah MACD. MACD itu untuk melihat buying power dari suatu emiten. Oke, buying powernya suatu emiten. Jadi ini kategori uptrend, oke, akumulasi oke, volume oke, MACD masih oke. Lalu
siapa sih nih yang punya barangnya? Kita lihat aja deh dari 19 Desember dulu nih, ada yang akumulasi. YB, YB itu 54 miliar, BKSA harganya itu di bawah harga saat ini 70,9672. Tapi kita lihat dari waktu dia breakout di 14 Januari, YB tetap beli, BKSA masih tetap beli. Nah, sekarang kita lihat di perdagangan terakhir. Kalau ingin melihat Broxton tuh seperti itu ya teman-teman. YB, kakak, SA-nya nggak ada. Tapi nggak ada buang, nggak ada beli mereka. Kalau dari Januari awal, nggak, ini berarti dari Desember awal deh. YB itu ada 10 miliar dengan 66. BK 93. Apabila dikasih harga 100 ke bawah, berarti average kita nggak jauh dari BK. Dengan pertimbangan YB BK masih baik, jadi saya ingin dapat harga lebih bawah dari harga average mereka. Ingat ini saham gorengan, tapi ya high risk high return. Oke, saya lihat dengan akumulasi cukup baik dari 22 Januari, ini saya short aja. Maka sangat menarik apabila kita bisa dapat harga di bawah 100. Saya ngeliat Broxum itu paling terakhir. Pertama ada technical analisisnya, lalu volumenya, lalu bandar volume, MACD, dan terakhir saya baru lihat Broxum. Kadang Broxum itu tidak menjadi suatu acuan bagi saya. Contohnya kayak Bank Mandiri, dia naik kencang, tapi Broxumnya kebanyakan retail, tapi besoknya malah asing yang akumulasi. Jadi paling terakhir yang saya considerkan itu baru Broxum. Gitu untuk ini teman-teman. Sekian dan terima kasih ya.